Oke, selamat pagi ya. Jadi, apa namanya, eee, ini ya, apa namanya, kita mulai perkuliahan pemrosesan paralel ya. Oke. Nah, oke. Ini nggak tahu ini ya, apa namanya, tadi lama karena Zoom-nya update gitu ya. Jadi benar-benar apa ya, eee, itu ya, memang paling nyaman di Linux sih sebenarnya kalau support multimedianya Linux tuh maksimal gitu ya. Gitu. Untuk updating software emang Linux paling ini ya, paling bisa kita atur gitu ya, nggak seenaknya gitu kapan gini gitu ya. Apa namanya, yang paling saya nggak ngerti itu ini, apa namanya, misalnya kita mau restart tiba-tiba update kayak gitu kan ya, atau apa gitu tuh juga saya ini. Mau shutdown tiba-tiba ini. Itu juga, ini ya, nggak ngerti juga ya sama saya, gitu. Oke itu sekilas ini ya pembuka. Ya. Oke, itu ya. Jadi, kita sudah membahas tentang broadcast ya, ini ya di videonya ya. Jadi ini ya, kelas B tapi, karena kemarin saya nggak sempat ini yang ngajar kelas A ya, karena saya dari pagi di Pustik kemarin ada kerjaan ya. Eee, itu jadinya, ini ya, apa namanya, kalau kelas A ada yang mau gabung silahkan gitu ya, saya di grup WA juga sudah ini ya. Absensi kelas A malah belum saya sempat bagikan ya di grup, oke. Oke, sebelumnya jika ada pertanyaan seputar materi mana aja yang sudah saya jelaskan ya, yang belum dijelaskan, ditanya saya nggak jawab dulu karena nanti saya pasti jelasin gitu ya. Jadinya bisa dari materi ya yang sebelum-sebelumnya ya. Ya kemarin tadi saya cek ada pertanyaan yang bagus sekali, ya, oke, ya. Sama ini ya, apa namanya, minggu lalu di kelas A ini ya, ada yang, eee, apa namanya, MPI-nya nggak bisa nge-print sama sekali gitu, jadinya print-nya kosong gitu ya. Jadi saya dapat nyoba lagi di Windows ya, di Windows, masalah itu tidak terjadi gitu ya. Jadinya saya benar-benar nggak bisa simulasiin masalah yang, eee mahasiswa kelas A salah satu mahasiswa kelas A hadapi itu, jadinya jika misalnya, di kelas B ini, ada nggak yang print-nya sama sekali nggak kecetak gitu, maksudnya di Jupyter Notebook ataupun di Jupyter Lab. Jadinya kemarin saya coba juga di Jupyter Lab, bisa kalian tonton, video rekaman yang kelas A minggu lalu ya. Itu saya coba di Jupyter Lab, punya saya, mau dia kecetak juga, jadinya bukan masalah di Jupyter Notebook atau Jupyter Lab, tapi mungkin ada sesuatu di Windows-nya gitu ya, mungkin masalah, apa namanya, privilege admin-nya atau gimana gitu sih kayaknya gitu, saya kurang tahu juga ya. Jika ada yang ngalami masalah sama, mungkin bisa diinfokan juga gitu ya. Ada yang ngalami masalah sama, jadinya nggak keluar cetak print-nya sama sekali gitu. Tidak ada Normal jawab Pak, nggak ada kayaknya. ya? Normal keluarnya, nggak Oh, ada masalah. normal ya, kalau gitu bagus lah ya. Bagus berarti normal, berarti bagus ya. Mungkin, itu ya, mungkin masalah di ini ya, mungkin ya, masalah di, apa namanya, sesuatu di OS-nya gitu ya. Kadang-kadang kan, ini kan kalau Jupyter Notebook gitu kan, dia make port ini ya, 8080 atau berapa ya, 888 8888 84 kali kan itu ya. Jadinya kan, di sana apa namanya, mungkin portnya itu kepakai atau gimana, atau diblok firewall, macam-macam juga mungkin banyak sekali potensi yang mungkin gitu ya. Oke, itu
Ya, oke, saya mungkin bahas pertanyaan ini ya, pertanyaan yang ini. Oke, jadinya, saya nggak tahu ini mahasiswinya dari kelas apa, kelas B ya pertama ya. Oke, tapi saya jawab di sini. Oke, ini ya, jadinya send and receive gitu ya. Bagaimana mengimplementasikan, send and receive dalam pemrosesan komputer gitu ya. Jadinya di sini, apa namanya, sebelumnya, eee, saya kira semua ini juga ya sudah, apa namanya, chat saya juga error send and receive-nya. Oke, error-nya seperti apa ya? Error-nya seperti apa ya? Tolong dijelasin ya. Kalau pertanyaan ini bukan tentang error ya, tentang error. Tadinya send and receive ini, apa namanya, bagaimana mengimplementasikan dalam pemrograman komputer, ya ketika kita mau, men-share suatu data gitu ya. Data, bukan antar komputer, bisa juga antar komputer gitu ya, bisa juga antar komputer di network, apa namanya, paralelnya bisa. Tapi yang umum adalah, antar proses gitu ya, antar proses di prosesor gitu, ya. Seperti itu. Jadinya, gini, kalau pemrograman yang biasa gitu kan ya, pemrograman yang biasa, satu pekerjaan itu kan dikerjakan oleh, eee, satu pemroses gitu ya. Tapi kalau misalnya, pemrosesan paralel berarti yang memproses itu lebih dari satu gitu kan ya, lebih dari satu. Nah, sehingga gitu kan ya, sehingga, apa namanya, Eee, send and receive ini digunakan ketika perlu sharing data, antar ini ya, proses, secara one by one gitu ya, one by one. Sedangkan kalau broadcast itu kan dari one ke semua ya, semua tanpa terkecuali gitu kan ya, tanpa terkecuali, seperti itu. Jadinya, itu misalnya gini ya, eee, apa namanya, misalnya nanti kan gini, ada 5 buah, ini ya, 5 buah, angka gitu ya dalam satu larik gitu. Terus, ada angka 2 gitu ya, ini jadinya, misalnya ada rumus 2x tambah, 3y gitu ya, nanti kita bahas di ini ya, bahas di contohnya nanti di materi-materi selanjutnya, 3x tambah, 2y gitu ya misalnya. Atau yang lebih kompleks itu misalnya kan ya nanti, yang ada 2 array gitu, dari array-nya itu jumlahnya sama, jadinya kolaborasi mana yang misalnya paling, menghasilkan angka tertinggi gitu kan ya, seperti itu misalnya. Itu misalnya kalau diproses secara, apa namanya, non paralel itu berarti satu-satu dicobain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya menggunakan pemrosesan paralel berarti semua itu bisa dicoba sekaligus gitu ya, bisa coba sekaligus jadinya selesainya lebih cepat, tanpa, menggandakan data ya, cuma sharing memori dalam bentuk pointer aja gitu, seperti itu. Ya, jadinya ini sangat efisien ketika kita memproses, data yang banyak gitu ya, data yang banyak. Terus, kalau send and receive ini jika, ini ya, ada komunikasi yang lebih kompleks, ininya dijelasin yang lebih kompleks dulu gitu. Kalau kalau kalian cari di YouTube-nya saya gitu kan ada yang di sini ya, misalnya, melakukan pengenalan wajah dari banyak foto sekaligus gitu kan ya. Kalau misalnya itu diproses secara tidak paralel gitu kan ya, mana YouTube-nya saya, eee, ya, youtube.com, ya, itu ya, oke, ini ya. Ini jadi kan di situ ya, ini kapan dipakai gitu kan ya, kapan dipakai kalau kalian pengen gambaran yang lebih ini, ya bisa kalian play all ya, bisa kalian cari misalnya contoh-contohnya di sini, apa namanya,
untuk face detection, web scraping itu bisa kalian tonton duluan gitu kan ya. Kayaknya, intinya, apa gitu ya, pemrosesan paralel ini kapan dia menggunakan send and receive dalam proses itu misalnya, apa namanya, ketika dia memproses data yang banyak gitu kan ya. Terus, kalau itu misalnya untuk, ini ya, misalnya broadcast, scatter, dan getter gitu misalnya kalau memproses data yang banyak. Kalau send and receive tuh kapan? Itu biasanya kalau, ada interaksi secara, ini ya, ada interaksi secara pribadi gitu ya, antar proses gitu misalnya. Itu dalam algoritma. Nah, dalam tahun lalu saya memang kalau kita bahas di sini itu sedikit sekali menggunakan implementasi di algoritma itu send and receive gitu kan ya. Makanya dalam tahun ini saya coba tingkatin levelnya dikit gitu, langsung kita mengimplementasikan algoritma di sana gitu kan ya, dan menggunakan send and receive juga salah satunya gitu. Ya, seperti itu ya. Dia ada di sini misalnya, jadi mana ya, itu ini sampai bisa download gambar dari website gitu misalnya bisa sekalian gitu ya, web scraping. Oh, memproses gambar ya, terus, melakukan klasifikasi dan regresi gitu ya, banyak sekali yang bisa dilakukan kalau contoh-contoh ini ya. Jadi, itu juga yang nanti kita akan bahas setelah ini, jadinya, bisa diterapin di mana saja gitu ya, di pemrosesan apa aja. Jadinya, eee, send and receive kalau kita mau membuat pipeline yang lebih kompleks gitu ya misalnya sana nanti ya. Seperti itu. Ini itu bukan untuk komunikasi data ya, apa namanya, seperti mengirim email, mengirim WA gitu bukan gitu ya, tapi itu, untuk sharing data antar proses ataupun bisa tapi bisa juga untuk antar komputer gitu ya dalam jadi banyak komputer dijadikan satu prosesor itu juga bisa via network, itu nanti jadinya, apa namanya, semacam, ini ya, semacam grid computing atau lebih, naik level jadi cloud computing gitu, itu juga berbasis paralel, jadinya satu kesatuan, paralel gitu ya di sana. Jadi, itu ya, jadinya, apa namanya, itu juga sebenarnya ini ya, apa namanya, ke depan tuh pinginnya ada mata kuliah pilihan cloud computing juga gitu kan ya, intinya di sana pemrosesan paralel juga waduh keklik nggak sengaja. Nggak sengaja, itu ya. Itu ya, playlist, seperti itu ya. Oke, itu ya, jadinya bisa untuk apa saja, jadinya implementasinya bisa untuk mengirimkan apa saja gitu ya. Kalau misalnya dalam machine learning, misalnya hasil trainingnya gitu ya, hasil training datanya itu bisa di-share lewat send and receive juga gitu misalnya. Kalau misalnya mau dibikin ganjil genap atau, eee 10 proses jadi send and receive itu, kapan digunakan, selain menggunakan broadcast, scatter, dan getter gitu, ketika misalnya kita pingin, memproses, data itu dengan, membagi secara per kelompok gitu ya, kalau itu, wajib kita menggunakan, send and receive. Makanya saya di sana di contoh broadcast kan saya kasih juga contoh broadcast yang, ini ya, manual menggunakan send and receive saja gitu kan ya. Itu nah, fungsinya itu supaya kita bisa, bagi dengan misalnya ganjil genap atau, kelipatan 3 kelipatan 4 seperti itu. Jadinya kita dalam satu kali proses bisa mengerjakan 3 hal sekaligus gitu misalnya ya. Misalnya kan kalau 9 gitu mungkin bisa kelipatan 3 dan kelipatan apa namanya, kelipatan satu gitu kan, misalnya ganjil genap sama, mungkin apa gitu ya nanti sana. Atau 9 tuh dibagi 0 sampai apa namanya, 2 ya, 3 sampai 5 terus 6 sampai 8 gitu ya. Kurang lebih, itu ya, 3 3 3 gitu. Seperti itu juga bisa gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan di sana gitu ya. Itu fungsinya send and receive kalau secara kasarnya, tapi kalau misalnya kita masukkan dalam suatu,
eee, algoritma gitu ya, misalnya itu lebih complicated lagi gitu ya. Kalau saya yang umum saya gunakan algoritma genetik biasanya sana karena itu, beda dengan machine learning tujuannya lebih ke optimasi gitu ya, misalnya mencari, bilangan yang paling optimal fitness function gitu misalnya dalam, ini ya, apa namanya, suatu permasalahan gitu. Nanti kalian pelajari itu di ini ya, di mata kuliah AI ya kurang lebih ya. Gitu, ya. Jadi, apakah semua jenis pesan bisa dikirimkan? Ya semua jenis pesan ini saya anggapnya semua jenis data. Jawabannya adalah iya gitu ya. Jadinya, di awal kan saya jelasin, ini ya, apa namanya, saya jelasin, array, terus, ada juga saya jelasin dictionary sana ya, dictionary itu yang pakai kurung kurawal ya. Kurung kurawal jadinya A sama dengan apa, B sama dengan apa gitu dalam satu variabel gitu dan termasuk objek gitu ya. Objek misalnya variabel dumping gitu. Sana bisa kita, ini ya, bisa kita, pakai di sana seperti itu. Jadinya, bisa nanti misalnya, training data dilakukan dulu habis itu baru, ini ya, baru, eee, dikerjakan, evaluasi data yang berbeda secara serentak, secara paralel gitu juga bisa nanti ya. Itu, ya. Itu jadinya, ini ya. Terus apakah ada penghalang atau pembatas untuk beberapa pesan yang tidak bisa dikirimkan? Nah, untuk mengirimkan objek ya, pengiriman objek ada, eee, perintah tambahan nanti saya jelasin gitu ya di sana karena, apa namanya, buffer-nya beda gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk mengirimkan sampai dictionary, list dan lain-lain, itu, sama seperti mengirimkan variabel, tunggal gitu ya di sana ya. Ya, terus apakah perlu ada ekstraksi agar pesan tersebut, sampai ke penerima? Eee, kalau misalnya send and receive kasusnya ini kan gitu ya, send and receive itu, dia kan ini, apa namanya, dia kan, receive itu harus, ini ya, menunggu gitu kan ya, menunggu, di-locking di sana, jadi tidak ada ekstraksi di sana. Kalau misalnya, objek itu kan kita tahu sendiri misalnya menggunakan dot gitu ya misalnya ya, jadinya, itu jadinya misalnya kalau dalam pemrograman berbasis objek mata kuliah itu kan ada, getter, setter gitu kan ya. Seperti jadinya kalau yang dikirimkan adalah objek, ya mungkin, apa namanya, isi dari objeknya itu di-set dulu, ketika di-broadcast atau lain-lain itu nanti, seterusnya, ini ya, apa namanya, bisa bisa nanti, yang di-set terakhir itu yang, terdistribusi gitu ya, jadinya yang sudah di-custom gitu ya, termasuk jika diturunkan, di-inherit sebagainya gitu sana ya, seperti itu. Ya. Oke, itu jadinya di sini bukan untuk mengirimkan file, bukan untuk seperti itu ya, bukan untuk, semacam, mengirim email atau mengirim, apa namanya, sesuatu via soket, itu di mata kuliah pemrograman, internet gitu ya, seperti itu, di sana. Jadi ini bukan untuk mengirimkan bukan untuk komunikasi data sebenarnya, tapi, untuk membagi proses. Nah, untuk membagi proses itu jadi sama kayak gini, kalau kita kerja di satu meja bareng temen gitu kan ya, jadinya mengerjakan satu hal gitu, kalau misalnya udah selesai satu, tolong lanjutin ini gitu. Nah, waktu itu kita perlu send and receive gitu kan ya, jadinya dikasih ke teman, dilanjutin sama teman gitu. Atau, dilanjutkan kita juga ngerjain tapi versi lainnya dikerjakan oleh teman gitu juga menggunakan struktur yang sama gitu misalnya ya. Ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus ya, bagus sekali. Semua pertanyaan bagus ya yang di sini ya, gitu. Oke, saya ini ya, sambil nunggu pertanyaan saya buka presensi dulu,
supaya nggak kelihatan saya login di Sia. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di video itu ada broadcast manual. Nah, Ya. kenapa kita butuh broadcast manual itu, Pak? Nah, jadinya gini, kalau broadcast itu ya, broadcast nanti juga minggu depan kita jelasin scatter, minggu depan lagi kita jelasin getter, itu hanya berlaku untuk kalau kita mau mengirimkan data ke semua ya, ke semua. Jadi misalnya ada 9 proses. Kalau broadcast ya data itu akan di-broadcast ke 9-nya gitu ya. Ke 9-nya harus dapat gitu, harus dapat dan pasti dapat. Pada kasus tertentu, kita pingin modifikasi itu ya supaya, apa namanya, misalnya kita pingin membagi data ini ke, ini, apa namanya, tertentu aja gitu ya. Misalnya, ganjil genap kah gitu ya, atau apa namanya, ganjil genap Pak, atau kita bagi 3 seperti yang saya jelasin tadi, misalnya bagi 9 proses kita bagi 3-3. Nah, untuk melakukan itu kita perlu, membuat broadcast manual gitu ya, dan berbasis menggunakan, send and receive. Jadinya di materi send and receive kan, saya juga udah jelaskan, ini ya, apa namanya, sebenarnya yang kita perlukan hanya barrier, send and receive. 3 itu aja sebenarnya gitu yang kita perlukan untuk pemrosesan paralel. Selain itu sebenarnya nggak ada juga kita tetap bisa gitu. Tapi gini, apa namanya, untuk efisiensi ketika kita memang mengirimkan ke semua, terus, data yang jadi gini, kalau kita mau mengirimkan data yang sama ke semua, pakailah broadcast karena itu jauh lebih ringan gitu ya, dibanding kita menggunakan yang manual. Jadinya mana yang lebih ringan, manual apa yang bawaannya gitu ya, jelas yang bawaannya itu akan jauh lebih sedikit menggunakan, beban komputasi gitu ya di sana. Jadinya gini, kalau kita emang mau mengirimkan ke semua, gunakanlah yang biasa gitu, ya. Tapi kalau kita menggunakan yang apa namanya, menggunakan yang, apa nama, mau mengirimkan ke, yang advance gitu ya, ke advance, gunakanlah ini ya, gunakanlah, apa namanya, yang manual. Dan yang manual itu bisa dimodif lagi gitu ya, sesuai keperluan gitu misalnya, ya. Seperti itu ya, ini. Oke, ya itu juga pertanyaan yang bagus ya. Oke, ini belum dijawab, error send and receive-nya karena apa ya kira-kira? Seperti apa error send and receive-nya gitu? Oh, sudah bisa, oke. Ya baguslah kalau gitu ya. Jadinya kalau send and receive itu kalau di-send harus di-receive ya, kalau tidak ada lanjutan receive-nya, dia, ini ya, dia akan muter-muter terus dan tidak ada hasilnya gitu ya. Dan pastikan tag-nya sama, nah seperti itu ya. Tadi itu, presensi sudah saya share, silakan diisi. Ya. Saya sekalian mungkin share ini ya, share presensi untuk yang kelas A ya. Saya di grup WA aja saya gini ya. Ya, presensinya kemarin. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Jika tidak ada, sudah semua dicatat link ininya. Yang di WA saya sharing yang untuk kelas A aja ya. Yang untuk kelas B di chat sini ya. Oke, ya.
Sudah ya? Yang di chat sudah di ini ya, sudah dicatat semua ya. Oke, itu jadi jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Jika ada masalah atau pertanyaan gitu, ini ya, silakan ditanyakan di forum diskusi, termasuk yang tadi nanya, apa namanya, kenapa harus membuat broadcast manual, tolong diposting ulang juga di sini, nanti saya jawab. Ya, kalau tidak diposting di forum diskusi, saya tidak masukkan sebagai nilai ya. Gitu. Baik Pak, nanti saya Ya, post. ya oke, sip ya. Oke itu ya. Itu ya. Jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya.